Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Manajemen Perusahaan, Ibu Salifini Maris STPMM, serta rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis SWOT terhadap PT Lion Air. Analisis ini bertujuan identifikasi kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh maskapai penerbangan terbesar di Indonesia ini. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Makafi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sanika Revita Aprilia. Dan saya Siti Tama. Baik, selanjutnya ada slide latar belakang. Slide latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu PT Lion Air yang merupakan bagian dari Lion Air Group, didirikan dengan visi untuk membuat penerbangan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Sejak awal, Lion Air pada pengembangan jaringan domestik dan secara bertahap memperluas jangkauan ke berbagai destinasi internasional. Pertumbuhan pesat Lion Air didukung oleh strategi bisnis yang agresif, pembelian armada pesawat dalam jumlah yang besar, serta efisiensi operasional. Meskipun sempat menghadapi beberapa tantangan seperti insiden penerbangan dan persaingan ketat, Lion Air terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar penerbangan rendah di Indonesia. Munculnya Lion Air dengan model bisnis low cost carrier adalah membawa dampak yang signifikan terhadap industri penerbangan Indonesia. Lion Air berhasil merangsang pertumbuhan permintaan pasar penerbangan, membuka aksesibilitas ke berbagai daerah, dan mendorong persaingan yang sehat di antara maskapai penerbangan lainnya. Namun, pertumbuhan yang cepat juga memunculkan sejumlah permasalahan, seperti keselamatan penerbangan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Untuk slide berikutnya ada tujuan penelitian yang akan dibacakan oleh Sanika. Tujuan penelitian pertama, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi PT Lion Air untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif. Kedua, mengevaluasi posisi kompetitif PT Lion Air di industri penerbangan Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi bisnis yang dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan PT Lion Air. Baik, terima kasih Sanika. Untuk selanjutnya ada slide metodologi yang akan dibacakan oleh Siti Nuriyama. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian ada 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Untuk yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual PT Lion Air berdasarkan data yang terkumpul. Untuk yang kedua yaitu penelitian studi kasus. Penelitian ini akan memfokuskan pada suatu objek penelitian yaitu PT Lion Air untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Untuk yang kedua yaitu sumber data terbagi menjadi 2, artikel jurnal dan data industri. Artikel jurnal melakukan kajian pustaka terhadap artikel jurnal yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang industri penerbangan dan tren terkini. Untuk yang kedua, data industri yang mengumpulkan data industri penerbangan dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan laporan lembaga penelitian. Dan untuk yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, mengumpulkan data dari berbagai dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, artikel jurnal, dan data industri. Baik, terima kasih Teh Siti Nuriyama telah membacakan analisis metodologi penelitian. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada jaringan rute luas. Lion Air memiliki jaringan rute domestik dan internasional yang sangat luas, memungkinkan aksesibilitas yang kedua, harga tiket murah. Konsep low cost carrier yang diusung membuat harga tiket Lion Air sangat kompetitif dibandingkan dengan maskapai lain. Yang ketiga, frekuensi penerbangan tinggi. Dengan frekuensi penerbangan yang tinggi, Lion Air dapat mengakomodasi kebutuhan pasar yang beragam. Yang keempat, ada pengalaman. Sebagai salah satu maskapai penerbangan tertua di Indonesia, Lion Air memiliki pengalaman yang luas dalam industri penerbangan. Yang kelima, ada fokus pada pasar domestik. Dengan fokus pada pasar domestik, Lion Air memahami kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia dengan baik. Yang keenam, ada armada pesawat modern. Lion Air secara berkala
memperbarui armadanya dengan pesawat modern yang lebih efisien. Yang kedua ada kelemahan Yesus. Yang pertama ada keamanan penerbangan. Beberapa insiden penerbangan yang terjadi di masa lalu telah mencoreng kualitas Lion Air terkait keamanan. Yang kedua, kualitas pelayanan. Terdapat keluhan dari penumpang mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal, seperti keterlambatan penerbangan, penanganan bagasi yang kurang baik, dan kurangnya kenyamanan di dalam pesawat. Yang ketiga, standarisasi prosedur. Perlu adanya peningkatan standarisasi prosedur operasional untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Yang keempat, ketergantungan pada pemasok pesawat. Ketergantungan pada suatu atau beberapa pemasok pesawat dapat berisiko jika terjadi masalah pada rantai pemasok. Yang terakhir ada persaingan. Industri penerbangan Indonesia sangat kompetitif sehingga Lion Air harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sanika. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan mendorong peningkatan permintaan akan transportasi udara. Yang kedua, peningkatan kelas menengah. Pertumbuhan kelas menengah akan meningkatkan permintaan akan layanan penerbangan yang lebih baik. Ketiga, kemitraan. Strategi membangun kemitraan. Strategi membangun kemitraan dengan perusahaan lain dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, pengembangan destinasi wisata. Pengembangan destinasi wisata baru di Indonesia akan membuka peluang bagi Lion Air untuk membuka rute penerbangan baru. Yang kelima, penerapan teknologi. Penerapan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Selanjutnya ada ancaman atau threat. Pertama ada fluktuasi harga minyak bumi. Kenaikan harga minyak bumi akan meningkatkan biaya operasional maskapai penerbangan. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Munculnya maskapai penerbangan baru dengan model bisnis yang inovatif akan meningkatkan persaingan. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap operasional maskapai penerbangan. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi Gunung Merapi dapat mengganggu operasional penerbangan. Yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Perubahan preferensi dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan penerbangan. Baik, terima kasih Sanika. Untuk selanjutnya ada ringkasan hasil analisis SWOT yang akan dibacakan oleh Teh Siti Nuryama. Baik, untuk ringkasan hasil analisis SWOT, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Lion Air memiliki beberapa kekuatan yang signifikan seperti jaringan rute yang luas, harga tiket yang kompetitif, dan frekuensi penerbangan yang tinggi. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan, terutama terkait dengan kualitas pelayanan dan keamanan penerbangan. Di sisi lain, Lion Air memiliki peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan kelas menengah. Namun, perusahaan juga harus menghadapi ancaman seperti fluktuasi harga minyak bumi dan persaingan yang semakin ketat. Yang kedua yaitu implikasi analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Jaringan rute yang luas dan harga tiket yang murah telah menjadi faktor utama dalam keberhasilan Lion Air menarik minat konsumen. Namun, perusahaan perlu menjaga agar kekuatan ini tetap relevan dengan terus mengembangkan jenis rute dan menjaga harga tiket tetap kompetitif. Yang kedua yaitu kelemahan. Masalah kualitas pelayanan dan keamanan penerbangan dapat merusak reputasi Lion Air dan mengurangi kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga yaitu peluang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan kelas menengah merupakan peluang besar bagi Lion Air untuk meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam, seperti penerbangan premium dan paket wisata. Yang keempat yaitu ancaman. Fluktuasi harga minyak bumi merupakan ancaman yang sulit dihindari. Lion Air perlu mencari cara untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak bumi terhadap biaya operasional, misalnya dengan melakukan hedging atau mencari sumber energi alternatif.
Baik, terima kasih Siti Nuryama. Selanjutnya ada formulasi strategi. Yang pertama ada strategi SO. Yang pertama ekspansi ke destinasi wisata baru, yaitu membuka rute penerbangan baru ke destinasi wisata yang sedang berkembang, terutama di daerah-daerah yang belum terjamah oleh maskapai lain. Yang kedua ada kerjasama dengan agen travel, membangun kemitraan strategi dengan agen travel untuk meningkatkan penjualan tiket. Yang kedua ada strategi peningkatan kualitas pelayanan, melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, manajemen kualitas, menerapkan sistem kualitas yang terstandarisasi untuk memastikan konsistensi kualitas layanan. Yang terakhir ada strategi, yaitu penguatan branding, melakukan kampanye untuk memperkuat citra merek Lion Air sebagai maskapai penerbangan yang aman dan nyaman. Yang terakhir ada program loyalitas pelanggan, memberikan program loyalitas kepada pelanggan setia untuk meningkatkan referensi pelanggan. Yang terakhir ada strategi yang pertama, diversifikasi pendapat, mencari sumber pendapat tambahan, misalnya dengan menawarkan layanan kargo atau kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, ada pengelolaan biaya, melakukan efisiensi biaya operasional, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan pesawat dan bahan bakar. Selanjutnya, ada strategi yang akan dibaca oleh Sanika. Selanjutnya ada rekomendasi strategi. Berdasarkan analisis data di atas, beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh Lion Air adalah: pertama, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Ini adalah prioritas utama bagi Lion Air untuk memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ekspansi ke segmen pasar yang lebih tinggi. Lion Air dapat mempertimbangkan untuk memasuki segmen pasar yang lebih tinggi dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih premium. Yang ketiga, penguatan branding Lion Air perlu membangun merek yang kuat dan konsisten untuk membedakan diri dari pesaing. Yang keempat, inovasi produk. Lion Air perlu terus berinovasi untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berubah. Yang kelima, kerjasama strategis. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lain dapat membantu Lion Air memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan monitoring yang akan dibacakan oleh Siti Nuryama. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi Lion Air perlu melakukan evaluasi secara berkala. Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan yaitu diantaranya tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, profitabilitas, dan efisiensi biaya operasional. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk terakhir, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Lion Air memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang di industri penerbangan Indonesia. Keunggulan utama Lion Air terletak pada jaringan rutenya yang luas dan harga tiket yang kompetitif. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan dan persaingan yang semakin ketat. Untuk menghadapi tantangan ini, Lion Air perlu fokus pada beberapa strategi utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jaringan rute, dan memperkuat branding. Dengan demikian, Lion Air dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Demikianlah presentasi mengenai analisis SWOT PT Lion Air yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi bisnis ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.